Halo, kita bertemu lagi ya di pembelajaran PKWU. Kita sudah masuk ke bab 2, yaitu tentang wirausaha, rekayasa teknologi transportasi dan logistik. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya sedikit ingin mengingatkan saja ya, kita mengulangi materi awal tentang kewirausahaan. Jadi kalau kalian masih ingat, dalam membangun sebuah usaha, seorang wirausahawan itu harus memiliki karakteristik khusus ya, atau sifat dan sikap yang khusus yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Nah, apa saja? Kalian masih ingat nggak? Coba kita bahas lagi ya bersama-sama ya. Jadi, seorang wirausahawan itu harus mempunyai sifat dan sikap seorang wirausahawan, atau bisa kita sebut karakteristik wirausahawan. Nah, yang pertama, seorang wirausahawan harus punya rasa percaya diri. Ya, ini harus, karena kalau seorang wirausahawan tidak punya rasa percaya diri, tidak yakin pada dirinya sendiri, ya dia tidak akan bisa membuat sebuah usaha. Usaha itu tidak akan pernah bisa dibangun dan hanya akan menjadi rencana atau pemikiran saja tanpa adanya rasa percaya diri. Kalau sudah tidak percaya pada diri sendiri, tidak yakin pada usaha yang ingin dibangun, ya usaha itu hanya akan jadi rencana semata, tidak akan pernah terlaksana. Nah, yang kedua, seorang wirausahawan harus berorientasi pada tugas dan hasil. Nah, di sini maksudnya seorang wirausahawan harus fokus pada tugas apa yang dikerjakan dan hasil yang akan dicapai. Jadi punya target ya, target pekerjaan dan target hasil yang akan dicapai. Nah, yang ketiga, berani mengambil resiko. Nah, ini sifat yang unik ya, yang paling unik juga dari seorang wirausahawan ya. Seorang wirausahawan lazimnya mereka sangat berani untuk mengambil resiko, entah itu resiko gagal, apalagi terutama ya resiko gagal dan ancaman-ancaman lainnya ya ketika berwirausaha itu harus dimiliki. Karena kalau kita tidak berani mengambil resiko sebagai wirausahawan, tentunya kita juga akan semakin jauh ya dari keberhasilan, karena kalau kita tidak berani mengambil resiko, itu berarti kita tidak akan pernah berani mencoba. Nah, itu. Yang ketiga, yang keempat adalah kepemimpinan. Seorang wirausahawan ya, ketika kita membuat usaha, nah otomatis kita menjadi pemimpin ya untuk usaha yang kita bangun. Terlebih lagi kalau usaha kita sudah berkembang, ya tentunya kita akan mempunyai karyawan. Dan kita sebagai wirausahawan akan menjadi figur seorang pemimpin ya dari usaha yang kita bangun tersebut. Nah, dalam menjadi seorang pemimpin tentunya kita ingin menjadi pemimpin yang baik ya. Pemimpin yang baik itu ya yang bijaksana, yang adil, bisa mengayomi ya kan, dan inovatif juga, kreatif juga ya kan, dalam menyelesaikan masalah yang mungkin ada atau muncul ketika kita berwirausaha. Nah, selanjutnya ada keaslian atau keorisinalitasan ide ya. Jadi usahakan ketika kita membuat sebuah gagasan atau ide untuk berwirausaha, itu benar-benar kita buat seorisinalitas mungkin ya, seoriginal mungkin. Karena sesuatu yang original atau asli itu akan sulit untuk ditiru atau diikuti. Ya, ketika orang mengikuti karena itu asli dari ide kita ya, tentunya kita akan lebih mudah mengembangkan. Ketika orang lain banyak yang meniru, kita langsung bisa mengembangkan produk tersebut ya, sehingga kita tidak ketinggalan atau tidak kesalip sama orang-orang yang meniru produk yang kita jual atau kita buat. Nah, itu contohnya, misal kayak membuat tas gunung lah, misalnya tas gunung kan banyak sekali ya tas gunung ya. Nah, tapi kita harus punya nih keaslian ide. Kita mau bikin tas gunung yang bagaimana sih? Nah, itu loh.
Itu kuncinya di situ. Oh, kita mau bikin tas gunung yang anti air dan benar-benar awet. Nah, misal seperti itu visinya. Nah, walaupun banyak tas gunung lain ya yang bermunculan, tapi karena kita berusaha asli ya, kita punya visi tas gunung ini tahan terhadap misal cuaca ini, tahan terhadap air, tahan terhadap panas. Nah, itu kita akan lebih mudah berkembang. Sehingga pesaing-pesaing yang lain, produsen tas gunung yang lain akan kesulitan untuk menyamai kita karena kita sudah lebih dulu. Nah, untuk yang terakhir adalah berorientasi pada masa depan. Nah, usahakan ketika kita berwirausaha ya, kita harus memikirkan kira-kira usaha ini bisa bertahan berapa tahun ke depan. Nah, misal usaha ini kira-kira trennya 5 tahun ke depan. Nah, setelah 5 tahun ke depan ya, di tengah-tengah kita sudah membangun usaha atau mengembangkan usaha, kita harus memikirkan 5 tahun ke depan saya akan usaha apa lagi ya, saya akan mengembangkan produk ini menjadi apa ya, supaya tidak membosankan, supaya tidak ketinggalan zaman. Nah, itu kita harus berorientasi pada masa depan. Kita harus memikirkan ya nasib dari usaha kita 5 tahun 10 tahun ke depan, apakah masih bisa bertahan. Nah, apa cara yang akan kita lakukan untuk mempertahankan usaha kita agar terus diminati masyarakat. Nah, itu berorientasi pada masa depan. Oke. Nah, dalam memulai sesuatu yang baru pasti tidak mudah, ya itu pasti ya. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus berani mencoba dan berani mengambil resiko. Itu kuncinya. Karena memang keberhasilan tidak instan. Nah, kita masuk ke wirausaha bidang teknologi transportasi dan logistiknya. Nah, seperti yang kita tahu ya, di buku paket juga silahkan disimak. Itu ada definisi dari transportasi, ya kan? Transportasi adalah proses perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, pada awal masa peradaban manusia ya, cara yang paling sederhana ya untuk transportasi jarak jauh ya, itu hanya menggunakan kemampuan tubuh manusia itu sendiri ya, yaitu dengan berjalan kaki. Nah, berjalan kaki baik untuk berpindah sendiri ataupun memindahkan barang ya, kita memanggul barang kalau zaman dulu itu hanya dengan kita sendiri gitu, dengan dirinya sendiri gitu, menggunakan kekuatan otot manusia itu sendiri. Nah, itu pun mungkin dulu belum dikenal teknologi pelindung diri ya, seperti kalau sekarang ada sandal, ada sepatu pelindung ya ketika berjalan supaya tidak terkena batu, kerikil tajam dan yang lainnya. Nah, sandal, sepatu itu berarti bisa kita golongkan salah satu bagian dari teknologi transportasi juga. Nah, seiring perkembangan peradaban manusia ya kan, manusia dituntut untuk lebih efektif lagi, untuk lebih efisien lagi ya, dan menghemat tenaga tapi menghasilkan sesuatu yang lebih ya kan, targetnya bisa bertambah. Nah, setelah itu manusia berpikir ya kan, kita punya hewan nih, kenapa kita tidak memanfaatkan hewan? Nah, setelah itu manusia mulai menggunakan hewan sebagai alat transportasi. Nah, tapi memang teknologi transportasi pada akhirnya semakin berkembang ya, bahkan pada abad ke-14 menurut lontar 1 ya, Babatla Lagaligo, Indonesia itu telah membuat perahu pinisi, perahu kayu besar, perahu layar ya, pada masa kerajaan itu sudah digunakan untuk berdagang antar pulau ya, maupun untuk mengarungi samudra ya. Bahkan kalau dari Babatnya sendiri, Babat itu kitab zaman dulu ya, atau buku zaman dulu yang ditulis zaman dahulu kala, zaman kerajaan ya kan. Nah, itu orang-orang Indonesia itu bisa berlayar sampai Cina dan Mesir. Jadi bisa dibayangkan luar biasa sebenarnya ya teknologi zaman nenek moyang kita dulu ya kan. Karena memang Indonesia dikenal sebagai
negara maritim juga, ya kan, negara kepulauan yang dikelilingi laut dan samudra. Sehingga zaman dulu, kalau kalian tentunya juga belajar sejarah juga kan ya. Nah, di situ dibahas dengan lengkap juga kan di pelajaran sejarah, sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia, jalur perdagangan Indonesia, masuknya pedagang-pedagang dari luar, dari Gujarat, bahkan sampai ke Eropa yang mulai masuk ke Indonesia. Nah, hingga pada awal abad ke-19 ditemukanlah teknologi uap, sehingga pergerakan kapal menjadi lebih canggih lagi ya di situ ya, tidak menggunakan tenaga manusia atau tenaga angin lagi. Mereka sudah menggunakan mesin uap sebagai penggerak kincir untuk mendayung. Dan sampai era modern, teknologi transportasi terus dikembangkan ya, karena transportasi sekarang juga menjadi moda yang pokok ya. Transportasi itu menjadi pokok segala macam kegiatan. Bahkan kita sekolah pun membutuhkan transportasi. Jadi transportasi itu benar-benar sudah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam skala kecil lingkup keluarga pun transportasi itu kita butuhkan ya, teknologi transportasi itu hal-hal sederhana aja. Kalau di gambar kita lihat ya, itu moda-moda transportasi ya, mulai dari yang sederhana dulunya ada andong sampai pada akhirnya bisa tercipta pesawat terbang. Nah, itu berarti bisa kita simpulkan memang transportasi ini sangat dipikirkan ya, sangat dipikirkan, dan manusia itu menyadari bahwa transportasi itu sangat penting ya. Manusia menyadari bahwa manusia itu penasaran dengan tempat yang lain ya kan. Manusia membutuhkan pergerakan ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga. Entah itu kalau sekarang ya berdagang, bekerja ya kan. Yang dulunya mungkin antar desa menjadi antar kota, ya, adanya mobil. Setelah antar kota, antar pulau. Nah, antar pulau dulunya mungkin ada kapal laut. Nah, sekarang sudah ada pesawat terbang yang pada akhirnya bisa membawa manusia antar negara, antar benua. Nah, itu transportasi memang sangat luar biasa perkembangannya. Nah, seperti di gambar 3 ya. Dari transportasi yang paling tradisional ya, yang hanya menggunakan alat sederhana, hanya menggunakan papat seluncur ya, itu ini salah satu ini hiburan nih kalau di Jogja itu di Gumuk Pasir. Jadi Gumuk Pasir itu ada di Parangtritis. Nah, itu semacam selancar di kayak gundukan pasir. Nah, itu hanya menggunakan papat, kayak papan skate pasir sederhana gitu. Nah, papan yang sederhana ini ya, sekarang kalau di mall pun ya, kalau kita di mall, di hotel, di tempat-tempat yang modern, itu juga sebenarnya ada moda transportasi lokal jarak dekat juga ya, yang mengantarkan orang dari lantai atas ke lantai bawah, seperti di gundukan pasir, dari gundukan pasir atas ke bawah. Nah, untuk teknologi yang modern seperti di mall, kita mengenal adanya eskalator atau lift ya kan, yang mengantarkan kita dari lantai atas menuju bawah, bahkan bisa sebaliknya dari bawah menuju atas ya kan. Jadi memang teknologi ini sangat memudahkan manusia ya kan. Kalau teknologi yang sederhana ya seperti papan itu kan, mungkin kalau kita memindahkan barang mungkin dari atas ya, dari atas gundukan tanah, misal kita memanen buah kelapa misal. Nah, kalau dipanggul kan berat, akhirnya kita menggunakan papan, kita luncurkan ke bawah. Nah, tapi untuk ke atasnya lagi ya kita harus membawa papan itu ke atas lagi ya kan, tidak bisa ke atas dengan sendirinya. Sangat berbeda kalau sudah
diberi sentuhan teknologi modern, ya kan, itu ya sudah otomatis, bisa ke atas dan bisa ke bawah. Nah, jadi memang transportasi ini sangat memudahkan manusia. Nah, begitu juga di kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Kita juga melihat perpindahan barang dalam kehidupan sehari-hari dalam jarak dekat, ya. Perhatikan gambar yang pertama, garis sebelah kiri ada nampan berisi gelas, yaitu berfungsi untuk memindahkan gelas, ya. Contohnya ketika ada tamu, ya kan? Ketika ada tamu banyak, nah manusia berpikir nih, masa dari dapur ngambilnya cuma 2-2 atau 1-1 misal kalau panas. Kan tidak efisien kalau tamunya 8. Jadi pada akhirnya dibuatlah teknologi perpindahan, teknologi transportasi jarak dekat berupa nampan agar bisa membawa banyak gelas sekaligus contohnya. Nah, terus gambar sebelahnya ada yang namanya apa? Timba, ya kan, untuk mengambil air, ya, dari dalam tanah. Kalau sistemnya hanya kita memakai tali saja, kita langsung ceburkan dengan ember, ketika menarik kita kan berat, ya. Maka dibuatlah sistem timba menggunakan roda agar lebih mudah kita menarik dan menghemat energi serta menghemat waktu. Itu sangat memudahkan kita. Nah, dalam membuat ide tentunya tidak serta-merta hanya tiba-tiba langsung kepikiran gitu kan. Ya mungkin awalnya ilham, ide itu langsung kepikiran. Cuman pada akhirnya ketika kita mau membuat sesuatu, pada akhirnya kita membutuhkan sebuah perencanaan. Nah, sebuah perencanaan itu akan berhasil ketika kita sudah membuat peta pikiran, ya kan. Misal, kita mau bikin nih, contohnya di gambar, ya. Oke, aku kepikiran pengen bikin alat transportasi, ya. Kita langsung mapping nih. Oke, transportasi ini berarti kita harus mapping lagi. Transportasi yang kita butuhkan ini kriterianya apa nih? Kita butuhkan untuk jarak yang dekat atau jauh, di lingkaran yang hijau-hijau. Terus medannya seperti apa? Medan halus ataukah medannya kasar? Pegunungan ataukah lautan? Nah, misal. Terus sistem penggeraknya mau pakai apa? Disesuaikan dengan medannya dan kebutuhan kita. Terus sistem kendalinya mau seperti apa? Otomatis atau sistem kendali manual atau analog. Nah, terus nanti jenis barang yang akan diangkut apa, misal itu apakah manusia, barang, benda mati, ataukah hewan, ataukah hasil bumi. Nah itu, dari cabang pikiran itu akan bisa bercabang lagi. Misal medan, ya kan, medan ada daratan, air, udara, jarak yang dekat, sedang atau jauh. Nah ini sangat-sangat masih bisa ditarik lagi, sehingga ketika kita ingin membuat sesuatu, nah, contohnya di sini ini yang lebih jelas, ya. Kita ambil satu pikiran, misal alat transportasi yang akan kita pakai di medan di medan daratan, air atau udara. Nah, misal di air itu nanti airnya jenis apa nih? Sungai, danau atau laut. Ya, itu nanti tentunya akan berbeda, dan arusnya, apakah arusnya itu nanti arus tinggi atau arus lemah istilahnya kan, arusnya deras atau arusnya landai saja. Nah itu juga harus dipikirkan, sehingga ketika kita membuat transportasi di air, yang misal di air sungai yang deras, ya kita akan sesuaikan nih, kira-kira yang cocok apa transportasi untuk di sungai yang airnya deras. Tentunya harus membutuhkan sesuatu yang kuat bahannya, supaya ketika menabrak bebatuan itu tidak mudah hancur dan tidak mudah goyang, sehingga alat transportasi tersebut tidak terbalik, misal seperti itu contohnya. Nah misal di darat nih, misal medan yang kita butuhkan nih, kita mau bikin alat transportasi di darat. Nah daratan itu nanti seperti apa medannya? Apakah jalan setapak, apakah tanjakan, apakah lantai keramik? Nah seperti apa? Nah itu harus ditarik sampai benar-benar kita tahu nih targetnya. Saya mau bikin transportasi untuk medan ini, medannya seperti ini, kondisi cuacanya seperti ini, sehingga saya harus membuat alat transportasi ini. Nah itu harus, ya, itu harus dipikirkan benar-benar, sehingga kita tidak salah dalam membuat desain untuk diaplikasikan menjadi
sebuah produk transportasi, teknologi transportasi dan logistik. Nah, jadi itu. Cuman memang dalam teknologi transportasi dan logistik itu tidak serta-merta alat transportasinya saja ya. Seperti tadi contohnya, kalau kita kembali ke sekitar kita, ya di sekitar kita, di rumah kita, itu banyak sekali teknologi transportasi jarak dekat. Misal tadi ada nampan, ya kan, ada timba, ada ember. Nah, itu termasuk sistem transportasi ya jarak dekat yang ada di sekitar kita, yang memang kita pergunakan sehari-hari. Ada tas untuk belanja, yang untuk membawa barang ketika ibu kita berbelanja dari pasar dibawa ke rumah, ya kan. Ada tas yang kita gunakan sehari-hari untuk membawa buku dari rumah ke sekolah dan sebaliknya dari sekolah ke rumah. Nah, dari teknologi transportasi yang ada di sekitar kita, ini sesuai dengan tugas di buku paket juga ya. Jadi tugas kali ini saya meminta kalian untuk mengamati ya, untuk mengamati lingkungan di sekitar rumah kalian ya, entah di rumah atau di lingkungan sekitar rumah. Perpindahan barang apa saja yang terjadi ya di rumah di sekitar kita yang paling dekat dengan kita. Nah, perpindahan yang terjadi itu kira-kira apa sih teknologi yang dibutuhkan yang sudah ada untuk meringankan proses perpindahan barang tersebut. Seperti tadi contohnya ketika membawa gelas, ada tamu banyak, kita membutuhkan ingin menyuguhkan air minum ya dari dapur, kita bawa ke ruang tamu. Ketika tamunya banyak, kita tidak mungkin nih bolak-balik selama 8 kali kalau airnya panas ya kan. Makanya kita membutuhkan nampan untuk membawa 8 gelas sekaligus ke ruang tamu. Nah, itu teknologinya berupa nampan ya kan, supaya gelasnya bisa kita angkut secara bersamaan, tidak bolak-balik. Nah, sehingga lebih efektif dan efisien tenaga itu. Nah, di sini kalian bisa mengamati lingkungan rumah atau sekitar kalian. Misal sekitar kalian ada pasar atau ada toko, silahkan diamati. Misal depan rumah ada toko, nah diamati kira-kira perpindahan barangnya seperti apa. Dan perpindahan barang tersebut membutuhkan teknologi seperti apa. Ya, seperti tadi contohnya teknologinya nampan atau teknologinya timba. Nah, itu. Jadi silahkan kalian mengamati, lalu kalian catat ya di buku catatan kalian. Nah, ini juga sebagai bentuk dari literasi juga ya, sebagai bentuk dari literasi kita melakukan pengamatan, kita melakukan identifikasi ya, berupa perpindahan transportasi barang jarak dekat yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kalau jarak jauh jelas ya itu perpindahan barangnya sudah melalui kargo, melalui truk-truk peti kemas dengan mobil pickup, banyak sekali. Nah, jadi untuk yang sederhana silahkan kalian mengamati di sekitar rumah kalian untuk kemudian kalian catat perpindahan apa saja sih yang terjadi sehari-hari di sekitar rumah kalian, di dalam rumah kalian atau di luar rumah kalian. Nah, mungkin untuk hari ini itu saja ya penugasannya. Silahkan penugasan itu silahkan dicatat di buku catatan kalian. Tidak usah dikirim dulu karena minggu depan saya masih akan memberikan materi terkait transportasi ya, terkait transportasi lagi teknologinya. Jadi untuk penugasan ini silahkan dikerjakan dulu, tapi jangan dikirim dulu. Saya nanti minggu depan mungkin akan ada penugasan ya sederhana lagi. Jadi nanti mengumpulkannya akan sekalian. Nah, oke, mungkin untuk hari ini sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap rawat semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran dengan baik dan kerjakan tugas semaksimal mungkin ya. Saya tidak membutuhkan sesuatu yang sempurna, yang penting kalian
bisa melaksanakan dengan maksimal yang kalian bisa. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam.